Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiratno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 24 Maret 2025. Dan tentu informasi terupdate juga terkini dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai ruas jalan provinsi di mana penghubung antara Kota Makassar, Takalar, dan Kabupaten Goa rusak parah. Dan untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana dan juga gambarkan bagaimana sebenarnya kondisi jalan penghubung antar Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan juga Kabupaten Takalar saat ini. Ya, jadi kondisinya itu sangat parah. Jalan yang menghubungkan dua kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan Kota Makassar ini sangat parah karena eh, jalan ini apa, merupakan jalan yang sangat sentral dan vital. Banyak dilalui oleh mobil besar, oleh warga yang eh, berpindah atau menghubungkan banyak daerah-daerah penting seperti Galesong, Patalas, Santa Kalar Kota, Bontonompo Selatan, dan salah satunya adalah Pasar Bontoramba sendiri yang merupakan pasar terbesar di bagian selatan Kabupaten Goa. Jadi kerusakan terparah itu ada di tepat di depan Pasar Bontoramba sampai 300 meter setelah jembatan Campagaya. Kerusakan yang dimaksud adalah lubang jalan yang menganga, medan yang terjal, kubangan akibat genangan air hujan yang memenuhi lubang jalan. Kemudian juga jalan ini sekedar diketahui sebenarnya telah diupayakan perbaikan dengan pemberian timbunan batu, tapi timbunan batu tersebut justru malah menambah susah pengendara karena membuat jalan semakin menanjak dan menukik. Jalan ini menurut beberapa pengendara sangat membahayakan, terutama karena membuat motor menjadi tidak stabil. Juga jalan ini dapat menyebabkan kendaraan rusak. Salah satu pengendara mengatakan bagian motornya itu bagian kap depan motornya itu harus patah karena tiap hari melewati jalan ini yang harus terguncang-guncang saat melewatinya. Iya, itu Fiorna. Apakah memang tadi disampaikan untuk kerusakan parah sendiri itu banyak terjadi atau apalagi juga fokusnya di daerah yang keramaian, di mana disampaikan salah satunya pusat perbelanjaan yaitu pasar. Dapat Anda sampaikan juga apakah mungkin di titik lainnya juga hal serupa terjadi? Iya, di titik lainnya yaitu di pertigaan menuju Puskesmas Bontonompo Selatan, salah satu layanan kesehatan eh, paling yang menjadi tujuan utama warga Bontonompo Selatan karena kita tahu sendiri Bontonompo Selatan ini kecamatan yang paling selatan di Kabupaten Goa sehingga untuk mengakses layanan kesehatan utama di eh, Sungguh Minasa, ya daerah kota Kabupaten Goa itu sangat susah. Jadi ini juga jadi tempat sentral masyarakat. Ya, menuju belokan atau pertigaan menuju Puskesmas Bontonopo Selatan ini kerusakan juga sangat parah di sana. Lubang lubang menganga lebar dan eh, kubangan lumpur juga terpampang di sekitar itu. Juga kerusakan parah terjadi di titik sebelum jembatan dan sesudah jembatan Campagaya, di mana jembatan Campagaya ini adalah eh, jembatan yang menghubungkan ke arah Takalar Kota atau ke arah Patalasang, arah pusat pemerintahan Kabupaten Takalar.
Ini yang Anda sampaikan juga jelaskan kepada kami, juga Tribuners, bahwa secara tidak langsung disampaikan bahwa masih banyak PR dari pemerintah Kabupaten Takalar khususnya yang akan dan menjadi prioritas harusnya begitu. Lantas mungkin dari penyampaian pengguna jalan atau juga pengemudi seperti apa yang mereka harapkan dari pemerintah setempat? Ya, salah satu pengguna jalan yang diwawancarai eh, yang bekerja sebagai ASN dan tidak ingin namanya dikutip mengatakan sangat terganggu setiap hari harus melewati jalan ini, harus apa memelankan kendaraan, harus tersendat di sepanjang kerusakan jalan ini, dan itu menurutnya sangat merugikan, terutama jika harus masuk tepat waktu atau jika ada kegiatan yang harus dihadiri tepat waktu. Pengendara lain, Agung, eh, sangat kesal karena jalan ini sangat dapat membuat, selain dapat menyebabkan kecelakaan juga karena jalan ini eh, dapat menyebabkan motornya menjadi rusak rusak dan kotor, kata Agung, sehingga dia berharap pemerintah dapat memperhatikan jalan ini karena ini adalah jalan yang sangat sentral dan untuk memperbaiki keselamatan pengendara. Rekan Makmur, adakah perbedaan atau juga dampak mobilitas dengan adanya kondisi jalan yang cukup parah ini ketika mungkin musim penghujan seperti ini khususnya? Iya, jadi di musim penghujan ini perbedaannya yaitu tadi adanya genangan air, dan menurut warga yang kebetulan adalah warga sekitar di jalan tersebut mengatakan bahwa awalnya justru lubang di jalan ini lubang kecil, tapi karena genangan air setiap musim hujan itu membuat aspal tersebut semakin terkikis dan menyebabkan lubang yang semakin besar. Jadi air dalam kubang ini semakin tahun semakin memperparah eh, kondisi jalan. Selain tentu tadi membuat kendaraan pengendara menjadi kotor dan rusak. Di pernyataan warga sekitar khususnya mungkin seperti apa penyebab utama dari kerusakan jalan tersebut dan juga mungkin lebih khusus bagaimana kondisi saluran air nih kalau karena mengingat tadi yang disampaikan rekan Makmur bahwa pada saat musim hujan juga ada genangan air yang juga bagaimana mempersulit pengendara. Ya, jadi menurut keterangan warga sekitar, jalan tersebut terakhir diperbaiki pada tahun 2018 silam atau sekitar 7 tahun silam. Semenjak itu tidak ada lagi perbaikan, dan menurut warga tersebut genangan air yang mengapa sampai ada genangan air di jalan tersebut karena tidak adanya saluran saluran air di pinggir jalan, sehingga air menjadi tertampung di ruas jalan kemudian menyebabkan lubang lubang kemudian setiap tahun digenangi air lubang tersebut, sehingga lubang terus lubang tersebut semakin menganga setiap tahunnya. Jadi menurut warga tersebut itulah eh, penyebab dari lubang jalan tersebut. Ya, baik. Berarti hingga saat ini rekan Makmur dapat Anda sampaikan apakah sudah ada upaya dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menangani khususnya kerusakan jalan tersebut? Ya, itu tadi seperti disampaikan bahwa sempat diberikan timbunan batu ke lubang-lubang itu. Ya, memang menutupi sebagian lubang, tapi justru lubang ini juga menghambat pengendara, menghambat terutama karena kendaraan roda 4 yang eh, tersendat dan terhambat oleh tumpukan batu di tumpukan batu yang ada di jalan tersebut. Jadi menciptakan masalah baru justru timbunan batu ini. Ya, Dan cuma itu sampai saat ini upaya yang dilakukan. Ya.
Oke, baik. Terima kasih rekan Makmur atas informasinya. Semoga melalui tayangan ini ruas provinsi yang menghubungkan Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan juga Kabupaten Goa bisa segera diperbaiki dan juga dikerjakan. Dan semoga dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat khususnya juga pengendara juga warga sekitar dapat menjadi modal untuk segera ada perbaikan dan juga pengerjaan untuk ruas jalan tersebut. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Makmur. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan kita di sore hari ini juga pernyataan dari salah seorang pengendara bernama Agung dan juga warga sekitar bernama Mustaqim. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Bapak dari arah mana ini? Saya tadi dari arah Tagalar Kota menuju ke Galesong. Sering lewat di sini dekat Iya, mana? lumayan sering karena 2 kali seminggu lah. Bagaimana tanggapannya terkait kondisi jalan yang rusak parah ini? Sebenarnya cukup menyekelkan karena ini juga menyebabkan kemacetan seperti kalau kita lihat membuat kendaraan menjadi pelan. Itu juga menyebabkan kalau pengendara lumayan kencang, percikan air, percikan batu. Nah, itu juga membuat kita kerugian lah. Harapannya sebagai warga, Pak? Untuk pemerintah yang terkait mohon diperhatikan pengguna jalan demi kelancaran berkendara kita lah. Oke, makasih. Kapan terakhir jalan ini diperbaiki, Pak? Kalau tidak salah sekitar tahun 2018 sampai sekarang. Ini bagaimana perkembangannya sebagai warga sekitar menyaksikan awalnya kerusakannya jalan ini? Awal kerusakannya sih kan lubang kecil, Pak. Cuman kan yang namanya aspal, kalau tergenang air ya lama kelamaan pasti semakin melebar, semakin besar. Jadi ada genangan air dulu ya yang menciptakan Genangan lubang. air setiap kali hujan, pas musim hujan pasti selalu air tergenang karena kan di sini tidak ada saluran, belum ada. Sebagai warga sekitar yang sering memantau pengendara lewat, apa saja kejadian atau dampak jalan ini bagi pengendara yang lewat biasa? Kalau kejadian sih sering terjadi ya, Pak. Apalagi kan waktu hari pasar, otomatis di sini macet dan ya menghambat lalu lintas lah. Karena kan semua orang semakin pelan dan kadang juga orang terjadi insiden. Jadi insiden di Iya. kalau Dulu itu iya. belum pernah ditimbun seperti ini, Pak. Dulu kan masih lubang, makanya orang rata-rata sering terjatuh ke bawah, ke genangan. Iya. Dan sering terjadi, apalagi waktu hari pasar. Sekarang ada timbunan batu. Apakah lebih baik ada timbunan batu ini? Lebih mendingan sih, Pak, tapi kan yang sekarang lebih bahayanya untuk pengguna roda 4. Apalagi yang ceper itu sering kandas di sini. Oh, jadi timbunan ini sekarang justru masalahnya adalah sering buat kendaraan Iya. kandas. Ya, sering kandas dan tergelincir karena kan batunya batu besar, Pak, bukan batu yang kecil. Oh iya. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 24 Maret 2025. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.